Kita baca ya, Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Silakan Pak Andoko. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jika Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Oke, kita cermati beberapa fakta dari pembacaan ini ya. Tuhanku telah diambil orang. Masa Tuhan diambil orang? Jelas ya, Tuhanku diambil orang. Emang bisa Tuhan diambil orang? Tuhan dalam arti manusia saja, itu tidak gampang diambil orang. Betul? Jadi pemahaman saat itu bukan Tuhan dalam arti Allah, Tuhan dalam arti tuan, majikan. Ya, ini untuk sekali lagi mendukung, menjelaskan apa yang kita pahami. Nanti setelah bangkit baru berbeda. Gitu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah itu bisa jadi Tuhan di situ tuan segala tuan, majikan. Ada pemahaman ilahinya. Gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, fakta kedua, di ayat 8, ya, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Berarti sebelumnya tidak percaya. Sebelumnya murid-murid tidak percaya. Sebab, ayat 9-nya baca, Sebab selama mereka menjadi murid gitu ya, mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati.
Jadi ia melihatnya dan percaya. Berarti murid-murid itu baru percaya saat itu. Sebelumnya dia tidak percaya, baik pernyataan Yesus maupun apa yang dikatakan kitab suci. Paham? 4 tahun mereka tidak paham. Ini penting, nanti kita teruskan dulu ya. Sampai saat itu, sebelum Yesus bangkit, para murid belum mengerti kitab suci. Murid-murid tidak memahami ajaran Yesus tentang kebangkitan. Setelah melihat kubur kosong, baru dikatakan ia melihatnya dan percaya. Namun percaya bagi Yahudi harus terkonfirmasi kitab suci. Tidak bisa asal ngomong. Harus terkonfirmasi kitab suci. Kitab suci yang mana? Ayo kita bedah sekarang. Ya, kita bedah. Apakah benar kitab suci berbicara tentang kebangkitan tubuh? Apakah benar? Ya. Pada mulanya orang Yahudi itu tidak ada yang percaya kebangkitan tubuh, Bapak Ibu. Tidak ada yang percaya. Mulai kitab Musa Kejadian, ya, sampai zaman pembuangan itu tidak ada tentang kebangkitan. Pengharapan kebangkitan ada, tetapi janji kebangkitan itu tidak ada. Ya. Coba kita cari dulu ya, pengharapan akan kebangkitan gitu ya. Pengharapan akan kebangkitan sudah mewarnai kehidupan orang Israel sejak lama. Pengharapannya ya, bukan teologi tentang kebangkitan gitu, tidak. Tapi pengharapan akan kebangkitan sudah ada. Zaman Ayub pengharapan itu sudah ada ya. Ayub 14 ayat 13 sampai 15. Silakan dibaca. Ayub berapa, Pak? Ayub 14 ayat 13 sampai 15. Ayub 14 ayat 15 13 sampai 15. sampai 15. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Ayat 14, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyaut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Coba munculkan ayat. Ayat 14 coba. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Nah, ini masih berbentuk pertanyaan. Masih berbentuk pengharapan. Ayub yakin Allah akan merindukan ciptaannya. Itu. Ya. Karena orang mati itu pasti dikumpulkan bersama nenek moyang, tubuhnya hancur, jiwanya masuk ke Seol. Gitu ya. Itu yang dipahami orang Israel atau orang kuno. Gitu ya, karena Ayub bukan orang Israel. Kita baca pasal 19 ayat 25 sampai 27. Ya. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ayub punya pengharapan dan Ayub punya keyakinan. Ya, hebat loh. Ini 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Ayub ini punya pengharapan seperti itu. Ya. Ayub memahami kebangkitan sebagai penebusan dari dunia orang mati. Ayub memahami penebusan itu sebagai apa?
Ayub memahami kebangkitan itu sebagai penebusan orang mati. Penebusan orang dari dunia orang mati. Orang mati itu tinggal di dunia orang mati. Penebusan berarti mengambil orang itu dari dunia orang mati. Ya. Jadi kebangkitan dipahami seperti itu. Bahkan Daud juga memahami, kalau tadi Ayub, sekarang Daud orang Yahudi, raja Yahudi gitu ya. Daud juga mengharapkan kebangkitan tubuh itu. Mazmur 16 ayat 10 sampai 11. Mazmur 16 ayat 10 dan 11. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Nikmat senantiasa ya. Hikmat senantiasa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bagaimana caranya hidup? Engkau tidak membiarkan orang kudusmu di dalam dunia orang mati. Maksudnya apa? Engkau akan membangkitkan. Ya. Dan engkau akan memberitahu jalan-jalan kehidupan. Bagaimana hidup? Ini pengharapan Daud. Dan ini digenapi oleh Yesus. Ya. Jadi zaman-zaman pra pembuangan, topik atau ide soal kebangkitan itu masih gagasan, masih pengharapan. Belum fakta, belum kebenaran. Ya. Lalu setelah pembuangan, setelah Yehuda dibuang ke Babel, lalu kembali ke tanah perjanjian, ya. Kita sudah belajar biblika, kembali ke tanah perjanjian. Gagasan kebangkitan tubuh ini merupakan hal yang belum populer tetap, tapi sudah ada. Kalau sebelum pembuangan, Ayub dan Daud itu cuma berharap, benar apa enggak pernah tahu. Makanya orang Saduki gitu ya, yang hanya percaya kitab Taurat, tidak percaya adanya kebangkitan tubuh. Tetapi setelah pembuangan gitu ya, kitab-kitab berkembang, ada kitab Daniel, ada kitab Makabe gitu ya. Pengharapan ini semakin menguat meskipun belum populer. Gitu ya. Sebagian orang sejak abad kedua sebelum Masehi percaya adanya kebangkitan, sebagian, tidak semua. Orang Saduki yang percaya kitab Taurat saja tidak percaya ada kebangkitan, dan orang Saduki ini yang berkuasa di Bait Allah. Saat itu yang di atas angin gitu istilahnya ya, yang populer orang Saduki. Nanti semakin lama orang Saduki ini semakin tidak berkembang, dan orang Farisi yang berkembang gitu loh ya. Nah, saat itu keyakinan tentang kebangkitan orang mati itu sudah ada, tetapi belum berkembang. Ya, kita baca Makabe 7 ayat 9. Ketika sudah hampir putus nyawanya, berkatalah ia, memang benar kau bangsat dapat menghapuskan kami dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal, oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya. Nah, ya di ayat itu sudah ada keyakinan, meskipun mereka mati, mereka percaya mereka ada kebangkitan. Ya, tetapi belum ada fakta. Dari ide menjadi sebuah keyakinan. Dari ide menjadi sebuah keyakinan. Ya. Dari mana mereka percaya itu? Saat itu sudah ada kitab Daniel. Ya, kita baca yuk, kitab Daniel 12 ayat 2. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya. Jadi sebagian orang Israel meyakini
adanya kebangkitan tubuh. Ya. Orang benar akan dimuliakan, orang yang jahat akan menderita hukuman. Ini keyakinan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan keadilan Tuhan saat mereka hidup di bumi ini. Tidak mungkin Tuhan seperti ini. Tuhan itu adil, pasti ada keadilan yang dilaksanakan Tuhan. Mungkin bagi Anda yang sekarang senang gitu ya, punya banyak uang, punya harta, punya segala macam kenikmatan, tidak merasakan ini. Tetapi bagi orang yang benar-benar berusaha hidup benar, tetapi pada akhirnya tidak ada berkat yang tercurah atas mereka, ya, itu sengsara. Kok gini ya? Katanya ada tabur tuai. Aku sudah hidup benar. Mana keadilan Tuhan? Kok enggak diberkati ya? Katanya berkat, gitu, katanya taat berkat, tidak taat laknat. Tapi mana buktinya? Banyak orang tidak merasakan keadilan Tuhan saat mereka melakukan kebenaran di bumi ini. Jadi mereka sangat yakin Tuhan itu adil, sehingga tidak mungkin endingnya seperti ini. Berakhir di dunia orang mati, orang benar sengsara, orang enggak benar dikumpulkan bersama mereka di dunia orang mati yang sama. Enggak mungkin ini. Keyakinan mereka semakin kokoh. Gitu. Jadi kalau Anda yang menderita selama ini, bersyukurlah Anda bisa merasakan betapa tidak adilnya dunia ini. Ya, jujur saja, saya pun menikmati ketidakadilan ini. Ya, jadi saat itu sampai hari ini gayanya sama. Dan orang-orang benar-benar menderita. Kenapa? Kok enggak kebagian? Ya memang enggak mungkin kebagian, mereka pakai cerdik seperti ular kok, lah kita tulus-tulusan tok. Kan gitu. Jadi kehidupan orang benar di dunia ini memang paradok. Dan mereka stres gitu ya. Jadi mereka sangat meyakini gitu ya. Wah, ini hebatnya gitu ya. Meskipun dunia seperti itu, mereka tetap meyakini Tuhan itu adil. Oh, keadilan Tuhan kalau enggak di dunia ini ya berarti di dunia yang akan datang. Nah, gitu loh. Akhirnya mereka percaya bahwa akan ada kehidupan kedua, akan ada kehidupan lagi di mana Tuhan akan menyatakan keadilannya. Ya, itu pemikiran zaman sebelum Masehi. Ya, muncul dalam kesaksian kitab 2 Makabe. Ya, dan beberapa kitab lagi, kita ambil satu saja. Daniel juga mengatakan seperti itu. Daniel 12 ini kan kitab yang muncul abad-abad itu, abad-abad keempat, abad ketiga, keempat gitu ya. Selanjutnya, setelah mereka meyakini itu, ya, jadi orang Yahudi mulai meyakini kebangkitan tubuh, dan sebagian juga tidak, sebagian pro teologinya Saduki, sebagian meyakini teologinya Farisi. Jadi yang meyakini kebangkitan ini teologianya Farisi. Yesus itu sebetulnya bagian dari Farisi, cuman memiliki teologi yang berbeda. Ya. Dari keyakinan menjadi penggenapan. Penggenapan itu kapan? Zaman Yesus. Yesus sendiri pernah berdialog dengan golongan Saduki tentang kebangkitan. Ya, di Markus 12 ayat 18 sampai 27, enggak usah dibaca. Kita tahu itu dialog tentang kebangkitan tubuh. Ya, tentang kebangkitan, tentang dunia yang akan datang, siapa yang menikah besok, gitu ya. Siapa yang menikah dengan cewek ini jika suaminya meninggal, adiknya. Kalau adiknya meninggal, adiknya lagi. Nah, itu kan tentang kehidupan yang akan datang. Tuhan Yesus menjelaskan apa? Kamu sesat. Tidak ada pernikahan seperti itu di dunia akan datang. Kenapa? Ya karena tidak ada kematian. Betul.
Kalau kakaknya tidak mati, lah masa mau kawin sama adiknya itu? Jadi tidak ada pernikahan levirat. Di dunia yang akan datang, semua melayani Tuhan kekal. Itu maksudnya. Jadi dialog ini menjelaskan teologi Tuhan Yesus. Yesus salah satu rabi yang mengajarkan adanya kebangkitan. Yesus jelas pernah berkata tentang kebangkitannya. Kita baca ya, Matius 12 ayat 39 sampai 40. Matius 13 ayat 29 sampai 40. 29 apa 39, Pak? Matius 12 ayat 39 Ya. sampai 40. Matius 13 ayat 39 dan 40. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti Sebentar. Matius 12. Matius 12 ayat 39 dan 40. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya. Yesus menjelaskan, bagi bangsa ini tidak akan ada tanda-tanda spektakuler seperti Musa. Tidak ada. Tuhan Yesus hanya memberikan tanda, ada kebangkitan tubuh. Berarti Yesus menjelaskan adanya kehidupan yang kedua. Adanya kehidupan di balik kubur. Yesus mengokohkan pengharapan Ayub dan Daud. Yesus mengokohkan pengharapan orang-orang Makabe. Yesus meneguhkan apa yang dikatakan kitab Daniel. Yang sebelumnya tidak mereka pahami. Makanya kalau si murid-murid tidak percaya itu wajar. Mana ada orang bangkit dari kubur gitu loh. Jadi Yesus menyatakan akan ada tanda Nabi Yunus. Itu pun mereka saat mereka hidup, saat Yesus masih hidup belum mati, mereka tidak percaya, ngomong apa? Gitu loh. Ngomong apa Yesus ini? Kok tanda Nabi Yunus? Padahal sudah jelas Yesus dikubur 3 hari dan dia akan bangkit. Mereka tidak percaya. Padahal Yunus sudah ada contoh kan? Mereka sudah ada contoh Yunus maksudnya. Yunus dimakan ikan 3 hari di perut ikan itu kan mati. Mana ada orang kena asam lambung tidak mati kan gitu ya? Dikatakan juga di kitab Yunus, aku menjerit dari dunia orang mati, menjerit. Berarti apa? Pada saat Yunus dikeluarkan, dimuntahkan, ada kebangkitan. Itu maksudnya. Tapi mereka tidak percaya, mereka tidak mengerti. Gitu ya. Kalau kadang-kadang saya berpikir, kenapa mereka tidak percaya ya? Apa mereka tidak percaya kitab Yunus ya? Nah itu. Lalu di Lukas 9 ayat 22, itu jelas dikatakan, silakan. Anak manusia harus dibunuh dan dibangkitkan, silakan Pak. Lukas 9 ayat 22, dan Yesus berkata kepada anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jelas ya, Yesus sudah ngomong loh. Yesus tahu. Pak kalau Yesus tahu bangkit kan dia pasti menang Pak berarti. Dan ya enak Pak, semua seperti itu kan jelas Pak. Bapak Ibu, dalam kemahtahuan Tuhan memang sudah diberitahu oleh Bapak. Tetapi bukan berarti disalib itu tidak sakit. Ya. Coba Anda dinubuatin gitu ya sama hamba Tuhan gitu. Bapak ditunggu Tuhan di surga. Tetapi Bapak harus mati dulu, ketabrak sepur. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Tetap dredeg enggak? Tetap gentar.
Ya, jadi jangan gini, apa yang Yesus alami itu bukan rekayasa Bapa, tapi dalam kemahatauan. Dan dalam kemahatauan Yesus gentar sama apa yang akan dialami, tetap gentar. Bahkan dia berseru sama Bapaknya, jangan sampai Bapak meninggalkan dia. Tetap ada kegentaran sebagai manusia. Ya. Jadi jelas, apa yang Yesus ajarkan tentang kebangkitan itu kebenaran, bukan kepalsuan, bukan kebohongan. Sehingga dari penjelasan ini wajar kalau murid-murid itu bingung, dan wajar murid-murid juga baru percaya setelah adanya bukti kebangkitan. Bahkan mereka rela menjadi saksi kebangkitan meskipun taruhannya nyawa. Anda yang sudah dari kecil percaya adanya kebangkitan, belum tentu loh berani jadi saksi sampai kehilangan nyawa. Kehilangan duit aja grogi, keringat dingin. Betul. Tapi mereka tidak. Mereka berani kehilangan nyawa. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saksi. Mereka saksi kebangkitan Tuhan. Mereka tidak menyangkali imannya bahwa Yesus bangkit. Bahkan sampai mereka disalib terbalik, sampai direbus. Ini benar-benar sebuah kenyataan. Tidak mungkin kebangkitan sebuah kebohongan. Seberapa kuat seseorang membela kebohongan? Ngapain aku bela kebohongan? Aku mati disalib demi kebohongan, buat apa? Ngerti ya logikanya? Mereka berani mati demi sebuah kebenaran. Yesus taat mati dibangkitkan. Aku pun siap mati taat dibangkitkan. Aku yakin aku dibunuh sekarang tidak masalah. Aku pasti akan bangkit. Itu keyakinan mereka karena mereka sudah melihat kebangkitan itu. Jadi fakta kebangkitan ini muncul setelah Yesus membuktikan melalui kebangkitannya. Kalau saat itu Yesus tidak bangkit, jangan percaya yang namanya kebangkitan. Lah ngapain? Seperti Rasul Paulus ngomong, mari kita makan minum lalu mati. Enak-enakin aja di dunia, ngapain mengejar kebenaran? Ujung-ujungnya mati, dikumpulkan bersama nenek moyang, bersama orang-orang tidak benar juga kan, ya sekalian aja ikut tidak benar. Betul. Nah masalahnya, Bapak Ibu ini ikut yang mana? Kalau ikut Yesus yang dibangkitkan, ayo gaya hidupnya seperti Yesus yang dibangkitkan. Itu tandanya percaya. Kalau Anda memilih hidup seperti orang-orang dunia yang tidak percaya adanya kebangkitan, mari kita makan minum. Hura-hura, foya-foya, lakukan tidak benar. Bahasa Jawa Timur ya, gak urung dipendem gak lapo-lapo, kan gitu. Tetapi kalau Anda yakin ada kebangkitan, ayo serius. Karena kalau Anda yakin akan kebangkitan, tetapi tidak bergabung dengan grupnya Yesus, tidak percaya maksudnya, Anda binasa. Binasa itu Anda tetap dibangkitkan, tetapi masuk api kekal. Israel keluar Mesir ke tanah perjanjian 40 tahun, rombongan ini adalah gambaran iman Kristen, gambaran gereja. Ya, jadi orang di padang gurun itu tidak ada senang-senangnya Bapak Ibu. Anggap ini Tuhan Yesus. Ya.
Dia mikul salib loh. Salibnya besar. Yang disebut bersekutu dengan Yesus, yang disebut percaya dengan Yesus, yang disebut bersekutu dengan Yesus, kita mengikuti jejaknya. Ini kita. Gitu ya. Pikul salib juga. Pikul salib juga. Inilah yang disebut bersekutu. Inilah yang disebut percaya. Yang namanya percaya itu bukan cuma percaya Yesus juru selamat, itu percaya definisi kamus, bukan itu. Yang disebut percaya, iman, Anda bersekutu dengan Yesus, ikut menanggung salib. Anda berjalan bersama Yesus, menyangkal diri bersama, sependeritaan. Inilah gereja. Meskipun kita satu gedung, belum tentu Anda satu rombongan dengan saya atau dengan Tuhan Yesus. Belum tentu loh, kalau Anda tidak mengikuti jejaknya. Meskipun Anda ikut Truth ID, belum tentu loh Anda satu persekutuan yang sama, kalau tidak hidup seperti ini. Kalau Anda ingin dibangkitkan bersama Yesus, maka Anda harus menderita bersama Yesus. Pikulah salib, sangkalah diri, jangan cari senangnya saja. Anda harus sangkal diri, Anda harus pikul salib. Sangkal diri itu berarti apa? Melawan kedagingan sendiri, untuk kekudusan sendiri. Kalau pikul salib berarti ikut menanggung keselamatan orang lain. Meskipun berat, Anda pikul keselamatan orang lain. Jangan-jangan Anda tuh masih di luar sini. Dan salibnya kecil, kalung salib. Anda belum bersekutu, meskipun Anda Kristen. Belum bersekutu. Anda harus sepenanggungan. Sepikiran, seperasaan ini maksudnya ini. Sepikiran, seperasaan itu maksudnya mikiri orang lain, keselamatan orang lain gitu loh. Mikiri. Perasaan sama seperti Yesus punya perasaan sama. Ingin menyenangkan Bapak, sama enggak? Atau menyenangkan keluarga sendiri? Menyenangkan istri, anak-anak sendiri? Anda belum masuk sini. Anda tidak mikiri tetangga, saudara yang butuh pertolongan. Bukan untuk kepertolongan itu sendiri ya, butuh pertolongan tidak makan. Bukan untuk makanannya sendiri, tetapi demi keselamatannya. Kita membantu mereka supaya mereka bisa makan, supaya bisa melihat terang Tuhan dan mau belajar bagaimana hidup Kristen. Bukan untuk bakti sosial, yang penting bakti sosial, mereka minta setelah makan, ya wis. Enggak loh. Pikul salib itu ikut memikirkan keselamatan orang. Kalau kita memberi makan supaya mereka bisa mengenal kasih Tuhan, supaya mereka tahu bagaimana hidup seperti Kristen, itu. Anda belum sampai sini, kita belum sampai sini. Dan saya stres. Saya nggak tahu Anda stres apa enggak, tetapi hari-hari ini saya stres. Kok kekristenan saya stuck kelihatannya, kok begini-begini aja di gereja ini ya. Dan saya salah satu orang yang tidak terbiasa stuck. Gitu. Ayo Bapak Ibu, mulai berpikir. Kalau Anda yakin ada kebangkitan, dan Anda kepingin dibangkitkan bersama Yesus, ya ikuti jejaknya ini loh. Sangkal diri, pikul salib, itu jelas Tuhan Yesus ngomong, di Injil Sinoptis itu semua itu ada. Kalau kamu tidak sangkal diri dan pikul salibmu, kamu tidak layak jadi murid. Kamu tidak bisa kudidik. Ini gereja yang benar. Ini GSKI Maranatha dan gedung ini bukan gereja. Bukan gereja.
Ini lembaga gereja, tapi bukan gereja. Gereja yang benar ini loh, persekutuan orang-orang kudus. Persekutuan orang-orang yang niat kudus. Ini. Bagaimana Yesus dibangkitkan? Ya begini caranya. Kalau kita tidak bergabung dengan rombongannya Yesus ini, kita tidak akan pernah dibangkitkan. Paulus ngomong, masuk dalam penderitaan yang sama. Bahkan penderitaan disebut sebagai apa? Kasih karunia. Lah kenapa Anda tidak cari penderitaan? Kok cari kesenangan terus? Apa pertaruhan Anda? Paulus jelas pertaruhannya. Petrus jelas pertaruhannya. Anda pertaruhkan apa? Apa yang Anda korbankan? Waktu Anda untuk istri, untuk anak, uang Anda untuk istri, untuk anak. Mana pikul salibnya? Dapat dikatakan bahwa dengan bangkit dan kematian, Yesus menjadi utusan Allah yang bisa dipercaya. Dengan bangkit dari kematian, ya, dengan bangkit dari kematian, Yesus membuktikan, aku utusan Allah yang benar. Apa yang aku katakan itu terjadi. Aku layak dipercaya. Istilahnya begitu. Sebab semua pengajaran yang baik adalah sia-sia jika manusia berada di dunia orang mati. Kalau aku mati, gak dibangkitkan, sia-sia semua. Aku berusaha berkenan di hadapan Allah dan aku mati tidak dibangkitkan. Sia-sia semua kan. Kalau aku nggak dibangkitkan, kamu tidak salah. Pulang kembali ke Galilea jadi nelayan, tidak salah. Tetapi masalahnya aku bangkit. Gimana kamu? Dan sejak itu Petrus meninggalkan jalannya lagi. Dia lebih radikal menyaksikan Yesus. Dia lebih berani menyaksikan Yesus. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, berita kebangkitan adalah berita utama kekristenan. Baca yuk, 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, sia-sia. Atau kalau boleh saya ngomong, kalau Anda tidak memikirkan bagaimana kebangkitan itu bisa terjadi, sia-sia kebangkitan Kristus. Karena ada mekanismenya, ada prosesnya, enggak langsung selamat. Semua yang Tuhan lakukan dalam manusia, semua yang Tuhan lakukan untuk keselamatan manusia itu ada prosesnya, Bapak Ibu. Tuhan menciptakan dunia, satu yom itu masa yang panjang, ada penciptaan, enggak simsalabim. Tuhan memindahkan Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, 40 tahun ada prosesnya. Begitu juga dengan kita, kalau mau dipindahkan Tuhan dari dunia yang jahat ini, yang akan dibinasakan ini, dan dipindahkan ke tanah perjanjian sorgawi, itu juga ada prosesnya. Enggak sekedar percaya. Ayo masuk. Ayo masuk. Gimana caranya? Pertaruhan. Pertaruhannya segenap hidup. Segenap hidup itu bukan masalah nafas tok. Segenap hidup dengan waktu kita, dengan fokus kita, dengan harta kita. Makanya dikatakan orang pelit tidak masuk surga. Orang pelit itu calon binasa. Kenapa? Hal yang paling remeh-temeh dia pertahankan untuk dirinya, itu orang pelit. Banyak orang yang membutuhkan, tapi kita pegang, tabung, deposito.
Padahal kita melihat banyak orang yang kelaparan. Pekerjaan Tuhan butuh support, dia pelit. Pelit. Kalau ngasih sak butuhnya aja, ceprit. Dia tidak mau menanggung. Dia tidak mau menanggung salib. Dia tidak mau menanggung keselamatan orang lain. Lebih baik baginya untuk menyimpan kekayaannya daripada ditabur untuk keselamatan orang lain. Dia tidak mau menopang misi, tak kantongi sendiri untuk istriku dan anak-anakku. Makanya orang yang seperti itu bagiannya neraka. Jelas, orang pelit itu neraka. Pernah baca toh? Di Korintus, Kamis lalu. Kenapa saya ingatkan ini terus? Lah itu yang kelihatan mata saja nggak dilakoni kok yakin masuk surga. Belum lagi masalah batiniah. Waduh, lebih sulit itu. Kalau hal remeh-temeh aja tidak Anda lakukan, kalau Anda lebih sayang sama uang Anda daripada orang lain, Anda tidak bakat masuk surga memang. Pikul salib. Salib ini lambang keselamatan. Yesus disalib menanggung keselamatan orang banyak. Begitu juga dengan kita, pikul salib itu diharapkan Allah gitu ya, ikut menanggung keselamatan orang banyak dengan apa yang kita bisa. Belum tentu kita mati di salib, tetapi tanggungan keselamatan orang itu dengan apa? Ya tidak pelit. Bayar harga, waktu, tenaga. Jangan cuek. Teologi kebangkitan ini, Yesus ini maksudnya, Yesus mengajarkan teologi kebangkitan. Teologi kebangkitan ini jawaban ya dari pengharapan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jawaban dari pengharapan Ayub dan Daud. Kita kan sudah baca Ayub dan Daud mengharapkan adanya kebangkitan. Ini jawaban Yesus untuk mereka. Kita tenang-tenang saja. Kenapa? Karena dari kecil sudah diberitahu. Tapi bagi mereka yang dulu tidak pernah berpikir adanya kebangkitan, wah, itu kelegaan. Dan 12 murid itulah buktinya. Dia rela mati. Kenapa? Dia yakin akan dibangkitkan. Kenapa dia yakin akan dibangkitkan? Karena aku percaya Yesus, melakukan kehendak seperti kehendak Tuhan Yesus, dan menderita bersama seperti penderitaan Tuhan Yesus. Itu yang membuat mereka berani. Nah kalau tidak berani menderita seperti Yesus, jangan percaya, jangan yakin percaya dibangkitkan. Bisa-bisa tetap bangkit tapi dibinasakan. Saya sudah mengingatkan ya. Jangan dipikir saya ngomong begini ini nakut-nakuti Anda supaya ngasih persembahan ke gereja. Bukan. Saya sedang mendobrak kepelitan Anda, kekikiran Anda, keperhitungan Anda yang mana fokusnya hanya untuk keluarga. Keluargaku, istriku, anakku, kukuku, ego. Gitu. Yesus bangkit tidak untuk menetap di bumi ini. Yesus harus kembali kepada Bapa. Demikian juga setiap kita yang mau hidup seperti Yesus hidup, ya, akan kembali kepada Bapa. Yang mau hidup seperti Yesus hidup, tersalib. Yesus, Petrus, Paulus, ini semua tersalib. Mereka melakukan kehendak Bapa. Mereka inilah yang kembali kepada Bapa. Yang tidak dalam rombongan ini ya tidak, meskipun ngaku Kristen, pakai kalung salib. Tidak, Tuhan nyuruh pikul salib, bukan kalungan salib. Kalung salib itu kecil. Pikul salib itu besar, pikul. Kalau kecil cukup dikantongi. Besar, salib itu besar. Butuh tertatih-tatih memikulnya. Kalau Anda belum tertatih-tatih menopang apa yang Tuhan kehendaki, Anda belum pikul salib.
Trit. Trit. Itu masih kalung salib. Belum pikul salib. Pikul salib itu sampai tertatih-tatih. Saya senang lagu-lagunya Pak Eras. Tapi semakin saya menyadari kebenaran ini, saya semakin tidak berani nyanyi lagunya Pak Eras. Dari Nazaret sampai Golgota, waduh wes. Sungkan sama Tuhan. Bukan tidak mau nyanyi ya, mau nyanyi. Kalau tidak ada Anda kan saya nyanyi tidak ada masalah kan? Kan tidak ada yang terganggu. Tapi saya takut. Duh, Tuhan masih jauh. Kadang-kadang masih bimbang. Kadang-kadang masuk sini, keluar sedikit lagi, masuk sini, keluar lagi. Tidak stabil masih, tidak konsisten. Ampuni saya. Bapak Ibu bagaimana? Perkarakan ini. Jangan hanya percaya Yesus bangkit, amin. Itu perkarakan bagaimana dia bisa bangkit. Yesus berkata kepada Maria, jangan pegang aku, sebab aku belum kembali kepada Bapa. Ngerti maksudnya? Ayat ini. Kita baca aja, ayat itu lagi yuk. Mana ayat itu? Ayat 17, silakan dibaca. Yohanes 20, ayat 17. Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jangan pegang aku sebab aku belum kembali kepada Bapa. Ngerti enggak maksudnya? Apa kalau Yesus dipegang gitu langsung ngukus hilang gitu? Enggak. Ya, jadi jangan pegang aku sebab aku belum kembali kepada Bapa. Maksudnya jangan pegangi aku, jangan tahan aku, karena aku harus kembali kepada Bapa. Gitu loh. Maria, ojo mbok gandoli aku mau kembali ke Bapa dulu. Nanti setelah dari Bapa ya, segala kuasa di sorga dan di bumi ini benar-benar tak selesaikan urusannya, aku menyediakan tempat bagi kamu selesai, aku nanti kembali menjemput kamu. Jadi jelas Tuhan Yesus bangkit untuk kembali kepada Bapa. Kita juga kelak begitu. Kalau memang itu kerinduan kita, kalau kita mau bergabung di grup ini, kamu kembali kepada Bapa. Tapi kalau kita tidak bergabung dengan grup ini, grup pikul salib ini, kita tidak akan kembali kepada Bapa. Kita bisa-bisa binasa. Paham ya? Kebangkitan itu fungsinya itu. Banyak orang menyikapi rencana Tuhan dengan salah paham, tidak mengerti sehingga sikapnya pun salah. Kebangkitan adalah bukti apa yang Yesus lakukan selama di bumi ini berkenan di hati Bapa. Saya ulangi, kebangkitan adalah bukti apa yang Yesus lakukan selama di bumi ini berkenan di hati Bapa. Itu. Kalau tidak berkenan di hati Bapa, Yesus tidak akan pernah dibangkitkan. Dia tetap masih di Seol. Pak, enggak di Hades yang nyaman, enggak di Firdaus. Belum tentu Firdaus ada kalau Yesus tidak berkenan. Kebangkitan tidak otomatis sekedar percaya di pikiran, tetapi terbukti melalui kehidupan seperti Yesus. Taat, kudus, tak bercacat ini. Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut
dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia belajar taat pikul salib. Dia menderita mengikuti jejak, dia menderita mengikuti kehendak Bapaknya. Karena ketaatannya inilah dia didengar, dia dibangkitkan. Kalau Anda tidak ikut taat, tidak ikut menderita, mau dibangkitkan, tidak bisa saudara, tidak bisa. Kalau dengan percaya saja bisa selamat masuk surga, kalau cuma dengan kalungan salib bisa selamat masuk surga, Tuhan Yesus tidak akan tanya di akhir zaman, adakah iman di bumi? Karena yang kalungan salib banyak. Banyak. Anda harus pikul salib. Pengharapan Ayub dan Daud bukan hal-hal fana, tetapi kebangkitan. Pengharapan Daud dan Ayub. Tapi orang Kristen mengajarkan apa? Sukses seperti Daud, bertahta, memimpin seperti Daud. Padahal yang Daud rindukan itu apa? Kebangkitan. Kalau baca Ayub, yang dirindukan dari Ayub apa? Pemulihan ekonominya. Padahal Ayub merindukan kebangkitan. Ya, akan hadir penebus manusia yang mengajarkan jalan kehidupan kepada Bapa. Itu Yesaya. Di kitab Yesaya Anda bisa baca, banyak. Ya. Jadi hal ini harus menjadi fokus orang benar. Hal ini harus menjadi fokus orang Kristen yang ingin dibangkitkan, bukan yang lain. Fokus orang Kristen itu kebangkitan. Bagaimana Yesus bisa bangkit? Aku mau seperti Yesus bangkit. Bukan cuma sekedar percaya di otak, tapi mengikuti jejaknya. Disalib, ikut disalib. Harus itu. Apa kerinduan terdalam kita? Pernah enggak mikir ini? Kalau belum, Anda belum Kristen sebetulnya. Anda belum masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau Anda enggak pernah mikirkan ini. Apa yang bisa aku curahkan untuk gereja? Untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang harus aku serahkan, curahkan untuk sesamaku manusia? Kalau Anda belum, ya Anda belum di dalam sini, Anda masih di luar. Ketidaktahuan tentang ini, gitu ya. Ketidaktahuan kita tentang pikul salib, ikut Yesus adalah pikul salib. Kenapa? Karena kita terlalu terpesona dengan kenikmatan dunia. Manusia tertipu atau terpesona atau terbelenggu dengan cara hidup nenek moyang. Pencapaian, kenikmatan dunia. Tidak mikiri hal-hal kekal. Yang dipikiri bagaimana anakku jadi dokter, gimana anakku jadi pejabat. Itu kan yang dipikir. Jadi dokter, jadi pejabat, percuma Bapak Ibu kalau anak Anda itu di neraka. Manusia terjebak dengan kerja dan rutinitas seolah-olah cara hidup, pencapaian dan kesuksesan itu adalah hal yang benar, hal yang wajar. Itu hal yang menyesatkan. Bukan tidak boleh kerja aja, tetapi jangan fokus ke itu. Anda harus punya waktu untuk merenungkan bagaimana aku dapat memperoleh kekekalan. Bagaimana aku dapat memperoleh kebangkitan. Anda harus pikirkan. Anda kalau tidak mikir mau ke Surabaya, Anda tidak akan pernah sampai Surabaya kan? Kan tidak mungkin Anda beli tiket, naik bis, naik travel, betul tidak? Apa mungkin Pak Tony jemput orang, Bu, ini mau ke Surabaya, naik yo, gitu. Tidak pernah kan? Pasti orang itu beli tiket dulu, betul Pak Tony? Pikir, aku harus kan kebangkitan. Ya aku tak cari duit saja. Nah, kan gitu pasti toh.
Yang ketiga, manusia enggan memperhatikan yang tidak kelihatan, tidak mau mencari. Padahal hal-hal yang tidak kelihatan itu nyata dan kekal. Hal-hal yang belum kita lihat itulah realitas sebenarnya. Anda lihat gedung ini mewah, ya Anda lihat saya, itu tidak real. Kenapa tidak real? Maksimal 40 tahun lagi saya mati. Setelah itu saya tidak eksis lagi, tidak tahu kemana. Itu tidak real. Tetapi kekekalan itu real, selamanya saya ada di sana. Anda juga. Apa yang Anda miliki, istri, anak-anak itu maksimal 40 tahun lagi yang sudah menikah ya. Yang belum menikah 70 tahun mungkin. Setelah itu tidak ada lagi bersama Anda. Tidak ada lagi. Apa yang Anda miliki, keluarga indah yang Anda miliki sekarang itu fata morgana. Kenapa? Begitu maut sampai dalam kehidupan Anda terpisah dari mereka selamanya. Anda terpisah. Kok Anda mati-matian mempertahankan itu? Kenapa tidak mengejar kekekalan? Kenapa tidak sama-sama mengejar kekekalan? Siapa tahu bersama-sama di sana kelak. Siapa tahu bisa bersama-sama di sana kelak. Tetapi kalau tidak ada tujuan itu, Anda bersama-sama di kebinasaan, di neraka, mau. Kenapa tidak mikir sampai segitu? Bu, Pak, apa yang kita lihat sekarang ini loh. Kalau tidak kiamat, maksimal 40 tahun Anda lihat. Kalau saya ingat ini, saya dikuatkan lagi. Tetap bertahan. Tetap bertahan. Itu. Kalau enggak siapa yang mau Bapak Ibu? Jadi pendetanya GSKI. Mumet. Betul. Tetapi karena tahu saya ini jalan yang benar, saya terus bertahan. Nah sekarang jemaat gimana? Gimana? Jangan terpesona sama ini. Tertipu, meleset memahami firman. Tidak mau memperhatikan yang tidak kelihatan. Maunya yang melihat yang kelihatan saja. Maunya melihat mobil, rumah, deposito, tanah, investasi. Itu aja yang dilihat. Kenapa tidak melihat yang tidak kelihatan? Kekekalan di balik kubur itu apa? Kenapa tidak mencari yang itu? Kenapa? Kalau Anda mikiri saja tidak, mau ke sana. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya belum tentu sampai Surabaya. Siapa tahu mogok di tengah jalan, bisa kan? Perjuangan. Apalagi sorga. Kan ada Tuhan Yesus, Pak. Tuhan Yesus memang ada, tapi yang dia lakukan ini. Anda tidak masuk gerbong ini. Bagaimana Anda sampai kepada Bapa? Jika Anda tidak menghidupi hidupnya, jika Anda tidak menjalani kebenarannya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagaimana mau hidup seperti Yesus hidup dalam kebangkitan? Kalau jalannya nggak dijalani, kebenarannya nggak dilakukan. Bagaimana? Kapan kita jadi berkat? Kita sudah 2016 loh, sampai sekarang berapa tahun? 5-6 tahun. Ayo jangan menggarami diri sendiri terus, juga jadi jangan pinternya sendiri terus. Ayo jadi berkat bagi yang lain. Kita bisa lakukan banyak hal, menyatakan kebenaran. Ini dari sisi pelit saja loh, belum yang lain. Belum waktu Anda harus tercurah, tenaga Anda harus tercurah. Kalau duit itu gampang. Ayo Bapak Ibu, kita bertobat. Saya harap tahun 2023 gereja ini sudah bisa jadi berkat. Gereja ini tidak perlu besar, tidak perlu jemaatnya banyak, tidak perlu. Tapi kalau bisa jadi berkat, bisa memberitakan kebenaran kemana-mana, gitu ya, bisa menghadirkan istilahnya terobosan-terobosan cara berpikir sehingga mengubah manusia, itu kan luar biasa.
Amin. Ayo ikut menanggung. Ayo ikut pikul salib. Salib beneran, bukan kalung salib.